Raja dan Camilla ada di sana dan ternyata Putri Air bilang, "Kamu bukan ratu, kamu cuma penasihat ratu." Drama di keluarga kerajaan terjadi saat Pangeran William mendesak Raja Charles dan Camilla untuk menghormati wasiat terakhir Ratu Elizabeth. Tapi, Raja menolak. Apa sih isi wasiat ratu yang bikin konflik di keluarga kerajaan? Yuk, bergabung sama kami untuk mengungkap misteri ini dan cari tahu kenapa Raja Charles dan Camilla enggak mau bergerak. Hari ketika dunia mengucapkan selamat tinggal kepada seorang ratu, Ratu Elizabeth II meninggal di bulan September, 8 September. 2022 menandai akhir dari era 7 dekade. Dia bukan hanya Ratu Inggris yang memerintah paling lama, tapi juga melambangkan kontinuitas di dunia yang terus berubah. Meninggal dengan tenang di usia 96 tahun di Kastil Balmoral, Skotlandia, dia dikelilingi oleh anggota keluarga terdekat. Orang-orang di seluruh dunia merasakan kesedihan atas kehidupan dan warisannya yang luar biasa. Sambil merenungkan dampak signifikan yang dia buat, Ratu Elizabeth adalah satu-satunya ratu yang dikenal kebanyakan orang selama hidup mereka. Memerintah selama 70 tahun, melampaui bahkan Ratu Victoria. Dia tetap bertahan. Peristiwa sejarah yang menjadi sosok yang kokoh dari pasca perang Dunia Kedua hingga era digital. Meskipun kepergiannya sudah diperkirakan, banyak yang merasakan kehilangan yang mendalam atas kehadiran konstan yang dia wakili di hari-hari menjelang kematiannya. Kekhawatiran tentang kesehatannya semakin meningkat saat dia bertemu dengan Perdana Menteri baru, Liz Truss, di Kastil Balmoral alih-alih di Istana Buckingham karena mobilitasnya yang menurun. Anggota keluarganya berada di sisinya selama hari-hari. Terakhirnya meskipun beberapa, seperti Pangeran William dan Pangeran Andrew, datang terlambat. Jembatan London dan rencana operasi Unicorn dimulai untuk memandu proses pagi setelah kematiannya di Skotlandia. Jenazah Ratu Elizabeth dipindahkan ke ballroom di Kastil Balmoral, dan kemudian ke Istana Holyrood di Edinburgh untuk prosesi yang khidmat di sepanjang Royal Mile. Peti matinya kemudian tiba di Katedral St. Giles, di mana para pelayat memberikan penghormatan sebelum perjalanannya ke London dimulai. Di London, peti matinya dibawa ke Istana Buckingham dan kemudian ke Westminster Hall, di mana ia terbaring. Negara berkabung selama 4 hari saat 1/4 juta orang memberikan penghormatan. Acara vigil dipenuhi dengan rasa persatuan dan emosi, di mana pasukan elit menjaga dan anggota keluarga kerajaan berdiri sebagai penghormatan. Pemakaman negara berlangsung di Westminster Abbey pada 19 September, dihadiri oleh pemimpin dunia, tokoh-tokoh penting, dan anggota keluarga kerajaan. Setelah pemakaman negara, Ratu Elizabeth dimakamkan dalam upacara pribadi di Kapel St. George di Windsor. Ia dikebumikan di Kapel Memorial Raja George keempat, bersatu kembali dengan orang-orang terkasihnya. Suami almarhum, orang tua, dan saudara perempuannya berkumpul dalam reuni keluarga di tempat peristirahatan terakhirnya. Kepergiannya memicu rasa duka di seluruh dunia, dan penghormatan dengan ruang publik dipenuhi bunga dan ungkapan hormat atas kepemimpinannya. Para pemimpin global memuji Ratu Elizabeth atas stabilitas dan dedikasinya dalam melayani, mengakui kemampuannya untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan keyakinan. Raja Charles III menggantikannya, memulai babak baru bagi monarki sambil meneruskan warisan tugas dan pelayanan ibunya, Ratu. Warisan Elizabeth akan terus memandu monarki selama bertahun-tahun ke depan, menetapkan standar tinggi untuk generasi mendatang. Jadi, mengapa Pangeran William memohon kepada ayahnya untuk menghormati wasiat neneknya? Apakah mereka begitu dekat? Mari kita cari tahu tentang hubungan spesial Pangeran William dan Ratu Elizabeth. Pangeran William dan Ratu Elizabeth II memiliki ikatan yang dekat dan luar biasa. William, sebagai ahli waris tahta, memiliki hubungan yang kuat dengan neneknya yang berperan penting dalam membentuk hidupnya. Dia bukan hanya sekadar nenek, tapi juga sebagai mentornya yang memberikan bimbingan dan persiapan untuk tugas-tugas penting yang menantinya di masa depan. William sudah sadar akan tanggung jawab kerajaannya sejak usia muda. Ratu Elizabeth berperan penting dalam mendidiknya tentang peran seorang raja, dengan menunjukkan arti dari tugas, pengabdian, dan tanggung jawab. Dia menanamkan nilai-nilai ini dalam diri William. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya menjaga tradisi dan menemukan keseimbangan yang harmonis antara kehidupan pribadi dan publik.
Selama masa kecilnya, William menemani ratu saat kunjungannya ke Kastil Balmoral, Sandringham, dan Windsor. Kesempatan ini menjadi momen untuk mempererat hubungan keluarga dan juga pengalaman belajar baginya. Ratu mengawasi perkembangan William dengan cermat, memberikan nasihat dan pengetahuan saat diperlukan. Melalui cerita pribadinya, ia menyampaikan pelajaran berharga tentang tantangan dan kesulitan dalam kepemimpinan. Setelah kehilangan ibunya, Putri Diana, pada tahun 1997, William mendapat dukungan penting dari ratu yang melindungi dia dan saudaranya, Pangeran Harry. Harry dari sorotan media yang intens dengan memberikan mereka privasi untuk berduka, dia membantu William mengatasi tantangan yang dihadapinya selama masa sulit itu. Seiring bertambahnya usia William, hubungannya dengan ratu semakin kuat. Dia secara perlahan melibatkan William dalam lebih banyak tugas kerajaan, mengenalkannya pada tanggung jawab yang akhirnya akan diembannya. Dia mengajaknya bergabung dalam pertemuan negara, acara formal, dan diskusi diplomatik. Kesempatan ini membantunya mengembangkan sikap yang pantas bagi seorang calon penguasa. William memiliki banyak kekaguman terhadap neneknya dan cara dia mengabdikan diri untuk negaranya. Dia sering menyebutkan pelajaran berharga yang dia dapatkan darinya, terutama cara neneknya tetap tenang dalam situasi sulit. Selain itu, dia menghargai nasihat bijak neneknya dan selalu mengandalkannya untuk mendapatkan bimbingan saat menghadapi pilihan-pilihan penting dalam hidup. Ketika William mengambil lebih banyak tanggung jawab, sang ratu tetap menjadi pilar dukungan baginya. Dia percaya pada keputusan William dan memberinya kebebasan untuk memperbarui beberapa adat istiadat keluarga kerajaan, menghargai bakatnya dalam berinteraksi dengan publik, dan mengagumi usahanya untuk membuat monarki lebih dekat dengan masyarakat. Jelas sekali mereka memiliki hubungan yang kuat. William sering menatap neneknya dengan penuh kekaguman, dan sang ratu menunjukkan kasih sayang dan kehangatan kepadanya. Ikatan mereka dibangun di atas kepercayaan, cinta, dan pemahaman yang sama. Di tahun-tahun terakhirnya, sang ratu terus memiliki pengaruh yang signifikan dalam hidup William. Meskipun kepergiannya adalah kehilangan besar baginya, ajarannya terus membentuk dirinya. Saat dia mendekati takhta, kebijaksanaan yang dia bagikan tetap bersamanya, menjamin bahwa ingatannya akan terus hidup melalui pemerintahannya. Perjalanan Pangeran William dari masa kecil hingga menjadi raja di masa depan. Pangeran William lahir pada 21 Juni 1982 di Rumah Sakit St. Mary di London, yang menjadi sorotan karena dia adalah anak pertama dari Pangeran Charles dan Putri Diana. Dengan nama lengkap William Arthur Philip Louis, sudah jelas bahwa dia ditakdirkan untuk hidup berbeda dari orang biasa sejak awal. Pembaptisannya dilakukan di ruang musik di Istana Buckingham pada 4 Agustus bertepatan dengan ulang tahun ke-82 Ratu Ibu, dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti mantan Raja Konstantinus dari Yunani dan Lady Susan Hussey sebagai orang tuanya. Ini menegaskan harapan yang diletakkan padanya mengingat dia adalah anak pertama dari seorang Pangeran Wales dalam 70 tahun. Sejak kecil, Pangeran William sudah terjun ke kehidupan publik, mendampingi orang tuanya dalam kunjungan resmi ke Australia dan Selandia Baru saat baru berusia 9 bulan. Menyimpang dari norma kerajaan yang tradisional namun menunjukkan pendekatan progresif Diana dan Charles dalam mendidik anak-anak mereka yang tumbuh di antara Kensington Palace dan Hove House, membuatnya merasakan perpaduan antara kekayaan, kerajaan dan kesederhanaan pedesaan. Meski dikelilingi kemewahan, Diana berkomitmen untuk memastikan anak-anaknya memiliki masa kecil yang normal. Dia berusaha memperkenalkan mereka pada dunia luar di luar dinding istana dan menumbuhkan rasa empati terhadap mereka yang membutuhkan. Dikenal dengan akrab sebagai Wills di dalam Kensington Palace dan Wombat oleh ibunya, Diana. Tahun-tahun awal William ditandai dengan sifatnya yang ceria namun penuh pemikiran. Dia memberikan dukungan emosional untuk ibunya di masa-masa sulit, menunjukkan tingkat kedewasaan yang melebihi usianya. Pada tahun 1991, William melakukan debut resminya sebagai bagian dari keterlibatan kerajaan pertamanya di Katedral Llandaff di Wales. Dilanjutkan dengan tur ke Kanada yang menampilkan pesonanya dan kehadirannya yang muda di depan publik. Pengalaman-pengalaman ini di awal hidupnya memperkenalkan dia pada kenyataan menjadi anggota kerajaan yang bekerja. Namun, kehidupan di balik layar semakin rumit, dan pernikahan orang tuanya yang kacau berakhir dengan
Perceraian pada tahun 1996, setahun kemudian kejadian yang tak terbayangkan terjadi. Diana tragisnya meninggal dalam kecelakaan mobil di Paris. William saat itu baru berusia 15 tahun, sementara saudaranya, Harry, baru 12. Dunia menyaksikan saat para pangeran muda berduka di depan publik. Mereka berada di Kastil Balmoral ketika menerima kabar yang memilukan itu. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kesedihan dan emosi yang mendalam. Salah satu momen yang paling mengharukan adalah saat pemakaman Diana, ketika William dan Harry berjalan di belakang peti matinya dalam prosesi tersebut. Kakek mereka, Pangeran Philip, menunjukkan ketenangan yang luar biasa meskipun dalam kesedihan. Perjalanan pendidikan William mengikuti jalur yang terstruktur. Dia memulai di Taman Kanak-kanak Mrs. Minor di London, kemudian melanjutkan ke Wetherby School dan Ludgrove School. Pada tahun 1995, dia mulai studinya di Eton College, menyimpang dari tradisi kerajaan yang biasanya masuk ke Gordonstown, yang merupakan alma mater ayahnya. Di Eton, William unggul di bidang akademis dan olahraga, terutama renang dan polo air. Dia mengalami tingkat, biasanya di komunitas sekolah, teman-temannya memperlakukannya seperti siswa lainnya. Waktu yang dihabiskannya di Eton juga menguatkan ikatannya dengan neneknya, Ratu Elizabeth II. Dia sering mengundangnya ke Kastil Windsor untuk minum teh sore, di mana neneknya memberikan nasihat dan berbagi pandangan tentang perannya di masa depan. Setelah lulus dari Eton, William mengambil tahun jeda untuk menjelajahi pengalaman di luar dinding istana. Dia mengikuti pelatihan militer di base, bekerja di peternakan susu di Inggris, dan melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Afrika. Pertemuan-pertemuan ini memberinya kesempatan untuk memperluas pandangannya tentang dunia dan memperkuat rasa tanggung jawabnya. Pada tahun 2001, William mendaftar di Universitas St. Andrews di Skotlandia. Awalnya, dia mengambil jurusan sejarah seni, tapi kemudian beralih ke geografi. Kehidupan di universitas memberinya kesempatan langka untuk hidup dengan sedikit normal jauh dari sorotan media yang terus-menerus. Di St. Andrews, dia bertemu dengan Catherine Middleton, yang dikenal sebagai Kate, dan persahabatan mereka perlahan-lahan berkembang menjadi sebuah kisah cinta yang menarik perhatian publik. Tetap pribadi selama beberapa tahun, akhirnya jelas bahwa Kate akan memainkan peran penting dalam hidup William. Pada tahun 2005, William lulus dengan gelar master di bidang seni, menandai tonggak penting lainnya dalam perjalanannya menuju dewasa. Setelah lulus dari universitas, William memulai karir militer. Dia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Sandhurst dan dilantik sebagai perwira di Angkatan Darat Inggris. Pada Desember 2006, dia bertugas di Household Cavalry sebelum dilatih sebagai pilot helikopter di Angkatan Udara Kerajaan. Dan selama periode 2010 hingga 2013, dia bertugas sebagai pilot pencarian dan penyelamatan, terlibat dalam misi-misi penting, dan menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan. Karir militernya membantunya mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan rasa hormat yang mendalam terhadap mereka yang melayani negara. Selama tahun-tahun pembentukannya, William menyeimbangkan harapan publik dengan pengembangan pribadinya. Pengaruh ibunya terus membimbingnya, membentuk kepedulian dan dedikasinya terhadap isu-isu sosial. Saat dia beralih ke tanggung jawab kerajaan, secara penuh dia terfokus pada masalah seperti kesadaran kesehatan mental, tunawisma, dan pelestarian satwa liar. Kemampuannya untuk terhubung dengan orang-orang secara autentik membuatnya menjadi sosok yang populer dan dihormati. Pada tahun 2011, William menikahi Kate Middleton dalam sebuah upacara mewah di Westminster Abbey. Pernikahan itu disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia, menandai babak baru dalam hidupnya sebagai suami dan kemudian sebagai ayah bagi Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Dia menjalani tanggung jawab sebagai anggota keluarga dan tugas kerajaan setelah wafatnya Ratu. Di tahun 2022, beban tanggung jawab Elizabeth II semakin berat dengan ayahnya Charles naik tahta. William semakin mendekat ke masa depannya sebagai raja. Perannya sebagai Pangeran Wales sekarang membawa harapan baru, tapi perjalanannya sudah mempersiapkan dia dengan baik. Apakah Pangeran William memiliki hak atas wasiat kerajaan dari nenek tercintanya? Temukan di bab berikutnya, sebuah wasiat kerajaan yang mengguncang monarki selama bertahun-tahun. Isi dari wasiat kerajaan telah disimpan rahasia di dalam dinding istana. Dibagikan hanya kepada beberapa orang, surat wasiat Ratu Elizabeth II mengikuti pola ini
dengan detail yang sangat dijaga dan disembunyikan sesuai dengan tradisi rahasia yang sudah ada sejak lama yang terkait dengan monarki Inggris. Namun, ketika Pangeran William dilaporkan memutuskan untuk mengungkapkan apa yang tertulis dalam wasiat tersebut, situasinya berubah. Pembacaan wasiat ini jauh dari yang biasa. Isinya mengejutkan keluarga kerajaan, membuat Raja Charles dan Ratu Camilla menunjukkan tanda-tanda kejutan yang jelas. Sumber internal mengungkapkan bahwa keinginan terakhir Ratu bukan cuma mengejutkan, tapi juga revolusioner karena bertentangan dengan kebiasaan yang biasa dan punya dampak mendalam pada masa depan monarki. Pengungkapan ini menyebabkan keributan di istana, memicu perdebatan, memperburuk konflik keluarga, dan menimbulkan spekulasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan bagi keluarga kerajaan. Wasiat Ratu Elizabeth lebih dari sekadar pembagian aset kepada anggota keluarga. Itu jadi panduan untuk masa depan monarki. Dokumen itu memuat pilihan-pilihan yang punya potensi untuk mengubah dinamika kekuasaan di dalam keluarga kerajaan, merombak peran dan tugas dengan cara yang tak terduga. Beberapa orang melihat pedoman ini sebagai progresif dan modern, sementara yang lain merasa terganggu. Ada klaim tentang ketidaksetujuan di antara para bangsawan tinggi mengenai konsekuensi yang mungkin timbul dari keinginan ratu. Apakah ini akan menjadi dasar untuk periode baru, atau justru hanya memperburuk perpecahan yang sudah ada dalam dinamika keluarga yang rumit? Pilihan Pangeran William untuk mengungkapkan was adalah lebih dari sekadar usaha untuk jujur. Itu adalah langkah berani yang menunjukkan kekuasaannya yang semakin meningkat dalam keluarga. Dengan memilih pendekatan ini, dia menunjukkan kesiapan untuk mempertanyakan praktik-praktik konvensional, meskipun ada risiko. Pengungkapan wasiat itu memicu emosi yang mendalam. Dengan beberapa kerabat tampaknya meneteskan air mata saat menyadari beratnya perasaan terakhir sang ratu. Namun, keberanian ini juga membawa konsekuensi karena tidak semua orang setuju. Keputusan dia untuk mengungkapkan hal ini begitu terbuka menjadi salah satu penemuan yang paling mengejutkan, terutama soal Kastil Balmoral, sebuah properti kerajaan yang dicintai di Skotlandia. Biasanya, tanah seperti Balmoral diwariskan dari raja ke raja dengan cara yang ketat. Namun, kabarnya, keinginan terakhir sang ratu berbeda dari kebiasaan ini. Redistribusi terbaru dari estate Balmoral langsung menarik perhatian keluarga dan para pengamat kerajaan. Karena itu bertentangan dengan penerima yang diharapkan. Menandakan perubahan besar dalam tatanan kerajaan. Alasan di balik pilihan ini masih misterius. Apakah ini langkah yang diperhitungkan untuk strategi jangka panjang monarki atau keputusan yang didasarkan pada emosi pribadi ratu? Meskipun motifnya tidak jelas, beberapa anggota keluarga merasa tidak senang dengan perubahan ini, yang mengakibatkan percakapan pribadi yang penuh rasa kesal dan kepahitan. Kekayaan pribadi ratu ditambah dengan tanah miliknya, memicu perdebatan. Koleksi seni, perhiasan, dan barang-barang berharga miliknya yang sangat banyak menjadi sorotan. Terbagi dengan cara yang tidak terduga, menyebabkan spekulasi tentang perlakuan istimewa dan agenda rahasia. Salah satu pilihan yang paling kontroversial adalah pembagian perhiasan ratu. Ada beberapa barang yang banyak orang kira akan diberikan kepada Catherine, Putri Wales, tetapi ternyata diberikan kepada orang lain. Keputusan yang tidak terduga ini membuat Catherine merasa kecewa, menurut laporan, dan menyebabkan gosip di kalangan anggota keluarga kerajaan. Tindakan Ratu Camilla dalam proses pengambilan keputusan ini memicu rasa ingin tahu dan diskusi di kalangan orang-orang membuat mereka bertanya-tanya. Apakah kepentingan pribadi dia berperan, atau ada rencana besar untuk melindungi posisi dia dan keluarganya? Ketidakpastian ini justru memicu lebih banyak spekulasi yang semakin meningkatkan ketegangan dalam keluarga kerajaan. Dampak dari pengungkapan wasiat masih menyebabkan kegaduhan di dalam keluarga kerajaan. Di sebuah rumah tangga yang dikenal dengan solidaritasnya, perubahan mendadak dan mengejutkan ini telah menguji kemampuan mereka untuk mempertahankan citra sempurna di hadapan publik. Meskipun detail pasti dari keinginan terakhir ratu mungkin tetap menjadi misteri, jelas bahwa wasiatnya memiliki dampak yang mendalam. Ini mengungkapkan perpecahan dalam keluarga, memicu diskusi baru tentang warisan dan kekuasaan, serta menimbulkan ketidakpastian tentang nasib monarki. Pangeran William membuat pilihan signifikan dengan mengungkapkan apa yang ada di dalamnya, menunjukkan kesiapannya untuk bersikap terbuka dan memperbarui lembaga tersebut. Namun,
Tindakan ini juga membawa dia ke tengah kontroversi karena beberapa kerabat tidak setuju. Dukung ide untuk terbuka, Putri Anne adalah penjaga setia warisan ratu. Putri Anne dan Ratu Elizabeth kedua memiliki hubungan yang kuat dan tak terpisahkan. Sebagai satu-satunya putri ratu, Anne dikenal karena rasa tanggung jawab yang tinggi dan pendekatan langsungnya dalam menjalankan tugas kerajaan. Hubungan mereka didasarkan pada saling mengagumi dan dedikasi bersama untuk melayani orang lain. Ia mencontoh etos kerja ibunya dengan ikut serta dalam banyak acara setiap tahun dan mendukung berbagai kegiatan. Anne selalu jadi salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling rajin, dan dia berkomitmen untuk menjaga reputasi monarki, serta melestarikan tradisi yang sudah ada sejak lama. Dia mengagumi ratu karena ketangguhannya dan berusaha untuk bersikap sama tegasnya meski menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Anne tetap setia pada prinsip-prinsip ibunya, dan komitmennya yang tak tergoyahkan mencerminkan disiplin dan pengabdian yang diyakini oleh ratu. Setelah kematian ratu, Anne tetap berpegang pada semua itu. Mengambil tanggung jawab lebih dalam, menjaga ingatan ibunya, dan memastikan stabilitas lembaga di tengah rintangan yang dihadapi. Wasiat Ratu Elizabeth ketika dibacakan menyebabkan perubahan, mengejutkan yang mengguncang keluarga kerajaan. Sementara saudaranya merasakan dampak emosional dan politik, Anne tetap tenang dan menyarankan Raja Charles untuk berhati-hati. Dia khawatir bahwa perubahan mendadak dalam kekayaan dan tanggung jawab bisa menimbulkan ketidakstabilan di monarki. Anne tidak hanya khawatir soal uang dan apa yang akan dia warisi, dia juga khawatir tentang dasar dari keluarga kerajaan. Dia berpikir bahwa mengubah kebiasaan yang sudah mapan, terutama yang terkait dengan properti dan barang-barang kerajaan, bisa membawa konsekuensi serius. Meskipun dia melihat pentingnya melakukan pembaruan, dia juga mengakui bahaya menyimpang terlalu jauh dari gagasan monarki yang dijaga baik oleh ratu. Anne sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan erat antara ratu dan olahraga berkuda. Cinta Ratu Elizabeth pada kuda sudah terkenal, dan Anne, yang terampil, juga sangat memahami hal ini. Dalam berkuda, dia telah aktif mengawasi pengelolaan sumber daya berkuda keluarga kerajaan. Namun, penjualan sejumlah kuda kesayangan ratu telah memicu perdebatan, dengan beberapa orang menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap ingatannya. Keputusan ini, yang kabarnya dipengaruhi oleh Ratu Camilla, telah memperburuk konflik dalam keluarga. Anne, yang dikenal setia pada ibunya, sangat terganggu dengan keputusan itu. Dia menganggapnya tidak pantas dan sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap warisan ratu yang telah lama ada. Dedikasi di tengah kontroversi seputar kuda, ada rasa tidak nyaman di antara beberapa kerabat Ratu Camilla mengenai kekuatannya yang semakin meningkat dalam urusan keluarga kerajaan, terutama terkait dengan kabar bahwa Camilla ikut mempengaruhi beberapa pilihan terakhir ratu, khususnya soal distribusi perhiasan. Dulu, warisan keluarga ini biasanya diserahkan kepada individu tertentu, tapi perubahan dalam pelaksanaan wasiat telah menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Ketidakpuasan dan pengkhianatan di antara beberapa orang atas pilihan Camilla untuk tidak lagi menggunakan gelar Ratu Permaisuri dan lebih memilih dikenal sebagai ratu telah menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Beberapa orang percaya bahwa perubahan ini adalah evolusi normal dari perannya. Tetapi yang lain, seperti Anne, dikatakan melihat ini sebagai langkah yang terlalu jauh. Keputusan ini telah memicu rumor tentang rencana masa depan Camilla dan apakah dia berniat untuk meningkatkan pengaruhnya di dalam monarki. Wasiat ratu dibacakan, yang menyebabkan perselisihan yang tidak hanya berdampak pada keluarga kerajaan secara internal, tetapi juga posisinya yang membatasi keterlibatannya dalam politik, tidak mengurangi pengaruhnya yang jelas. Melalui pertemuan rutin, dia memberikan arahan dan pengetahuan kepada para perdana menterinya berdasarkan pengalaman luasnya. Selain tugas politiknya, ratu juga dikagumi karena minat pribadinya yang membantunya terhubung dengan masyarakat. Kecintaannya pada kuda dan balap kuda sudah terkenal, begitu juga keahliannya dalam pembiakan di industri tersebut. Anjing corgisnya juga terkenal dan sering terlihat menemaninya dalam acara publik. Ratu Elizabeth, kemampuan kedua untuk menggabungkan kebiasaan kerajaan dengan sentuhan kehangatan membuatnya disukai banyak orang. Siaran Natal tahunan CS-nya menjangkau jutaan penonton, menyebarkan pesan harapan dan kebersamaan. Gestur kecil ini membantunya menjaga hubungan yang dekat dengan masyarakat. Meskipun kadang-kadang monarki dianggap mengesankan dan jauh. Setelah meninggalnya Ratu Elizabeth II, kekhawatiran tentang masa depan monarki muncul kembali.
Sementara sebagian orang melihat institusi ini sebagai pengingat sejarah Britania, yang lain melihatnya sebagai, di era modern ini, seruan untuk menghapuskan monarki semakin kuat di beberapa kalangan, terutama di negara-negara persemakmuran yang sedang mengevaluasi hubungan mereka dengan kerajaan Inggris. Sekarang mereka dihadapkan pada tugas untuk memodernisasi monarki sambil tetap mempertahankan tradisinya. Raja Charles III, dukungannya terhadap isu-isu lingkungan telah membuatnya dihormati di kalangan anak muda. Tetapi kemampuannya untuk memenuhi harapan politik dan publik sebagai seorang raja masih dalam pengkajian. Kondisi keluarga kerajaan juga menjadi kekhawatiran besar. Tensi publik di antara anggota keluarga selama bertahun-tahun, mulai dari kontroversi Pangeran Andrew hingga keputusan Pangeran Harry dan Meghan Markle untuk mundur dari tugas kerajaan, sudah jadi hal yang dikenal luas. Keluarga ini kesulitan untuk menunjukkan kesatuan, dan beberapa orang ragu apakah Charles bisa memperbaiki perpecahan itu. Di saat yang sama, posisi baru Ratu Camilla memicu perdebatan. Sementara beberapa pendukung kerajaan mulai menyukainya, seiring waktu, yang lain terus membandingkannya dengan Putri Diana dengan cara yang kurang baik, termasuk keputusan untuk menamakannya Ratu. Istri Ratu menimbulkan pertanyaan dan memicu spekulasi tentang dinamika kekuasaan di dalam keluarga kerajaan, sementara penghormatan kepada Ratu Elizabeth terus berlanjut. Gambarnya tetap muncul di koin dan uang kertas, meskipun desain baru yang menampilkan Raja Charles III diperkenalkan. Prangko yang menampilkan wajahnya menjadi barang koleksi yang dicari, dihargai sebagai pengingat masa pemerintahannya. Museum dan lembaga publik mengadakan pameran untuk menghormatinya, menampilkan foto-foto, surat pribadi, dan artefak dari masa pemerintahannya sebagai ratu di sekolah-sekolah. Termasuk pelajaran tentang kontribusinya terhadap sejarah Inggris untuk memastikan generasi mendatang menghargai pengaruhnya. Negara-negara di seluruh persemakmuran mengadakan peringatan mereka sendiri. Beberapa menegaskan kesetiaan mereka kepada monarki, sementara yang lain merenungkan apakah mereka harus mempertahankan hubungan konstitusional mereka dengan Inggris atau mengejar kemerdekaan penuh. Negara-negara seperti Australia, Kanada, dan Jamaika memperdebatkan hubungan masa depan mereka dengan Raja Inggris, sementara Raja Charles III mulai menjalani masa pemerintahannya. Dunia mengamati dengan penuh minat. Dia harus bisa menghormati tradisi yang ditetapkan oleh ibunya, sambil memenuhi harapan masyarakat modern yang terus berkembang. Apakah monarki akan tetap kuat atau akan menghadapi tantangan lebih lanjut? Meninggalnya Ratu Elizabeth II menciptakan persimpangan bagi monarki. Sementara dia melambangkan stabilitas, institusi itu sendiri sekarang menghadapi masa depan yang tidak pasti. Tahun-tahun mendatang akan menentukan apakah keluarga kerajaan bisa mempertahankan posisinya dalam masyarakat Inggris atau jika perubahan itu diperlukan, terlepas dari apa yang akan terjadi ke depan. Dampak Ratu Elizabeth II tidak bisa disangkal. Masa pemerintahannya ditandai dengan tanggung jawab, ketahanan, dan kemampuan beradaptasi. Dia menyaksikan perang, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi, tetapi tetap menjadi sosok yang konsisten. Pengaruhnya melampaui Inggris dan menjangkau orang-orang di seluruh dunia. Jika kamu suka video ini, like dan subscribe, dan juga klik video berikutnya yang muncul di layar kamu.